Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala dunya wal din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa yamin amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kita bakal Insyaallah nanti ada yang menyusun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini saya akhirnya bertemu kembali Bolo-Bolo Yatim Mandiri, mungkin yang ketiga kalinya ya. Baru kemarin saya hari Kamis itu dikabari oleh Al-Wafa rasanya moro-moro dikasih pamflet tentang karawitan. Ya untungnya saja walaupun agak mendadak untungnya. Tidak terlupakan sangat berterima kasih ketika saya kembali lagi untuk mewakili Bolo-Bolo, mewakili teman-teman dari Al-Wafa untuk tugasan mengisi kajian dengan teman-teman Al-Wafa. Yang mana apa nih? Temanya apa temanya? Jangan berperan. Jangan berperan, teruslah berperan. Berperan. Iya. Siapa sing gawe tema? Teman-teman pengurus. Oh, teman-teman pengurus. Tetap unik. Biasanya kalau tema-tema orang tua itu biasanya ingat akhirat. Ini temanya yang enom. Kebetulan untuk pemuda dan sekarang Sumpah Pemuda Gus. Oh gitu ya? Iya. Jadi temanya menyesuaikan. Menyesuaikan. Iya. Biasanya kalau hadir sama diundang sama ya acara-acara desa tertentu, ya temanya ingat akhirat, gimana lancar sholatnya, lancar rezekinya. Ternyata yang ketiga kalinya ini masih temanya tidak keluar dari enggak kita ini temanya tidak keluar dari masalah anak muda yang khususnya itu masalah egoisme, masalah perasaan, masalah emosional. Kalau mengatakan atau membahas tentang baper itu apa? Baper perasaan. Iya, perasaan. Ketika saya diberi pamflet masalah baper itu saya bingung, baper yang kayak gimana yang mau dibahas. Ono baper iku wonge tersinggungan, ada baper yang model iku wong lanang ngerayu wedok. Seperti itu. Yang kayak gimana? Yang pertama. Kalau yang pertama lebih enak, lebih manfaat ya. Yang kedua kayak enak faedah. Sambung. Kalau kita ingin membahas tentang baper ataupun nanti stop baper kemudian marilah berperang, itu sebenarnya sempat disinggung oleh Allah dalam ayatnya wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atas biru. Masih apa Quran? Oh, kalau dia apa? Nanti kalau salah sama atas saya aja. Saya apa? Itu mengatakan memang Gusti Allah ngendikan seperti itu. Memang saya ciptakan manusia dengan manusia yang lain itu fitnah. Jadi memang gak mungkin hubungan apapun itu mulus, tidak mungkin. Mesti ada musibahnya, konfliknya. Ada musibahnya. Entah hubungan orang tua dengan anak, atau anak dengan orang tua, atau teman dengan teman, ataupun suami dengan istri dan yang lain. Jadi Gusti Allah dawuh wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan. Ada terusannya. Atas apakah sampean bisa sabar dengan apa sunnatullah saya? Sunnahku ini apakah sabar? Ketika saya menciptakan manusia dengan manusia yang lain, yang mana sistemnya manusia ini harus hidup berbarengan, sosial ini. Jadi ya, saya ingin menciptakan dengan hubungan antar sesama manusia ini dengan model yang fitnah, model yang serba masalah. Masalah belum kelar, saya ngurusi masalah wong liya. Akhirnya fitnah, musibah. Akhirnya kanjeng apa? Gusti Allah mengakhiri ayat atas birun. Apakah sampean bisa sabar? Karena kenapa kok atas birun? Berarti ini menunjukkan karena musibah macam-macam. Ada musibah yang sebab kita lalai dengan perintah Gusti Allah kan kayak gitu ya.
ada musibah yang memang kita wis taat, wis istiqomah, wis lurus, tapi diberi musibah, itu musibah yang untuk meningkatkan derajat kita lebih tinggi, sudah masyhur. Nah, kalau ada kalimat atas birun, berarti fitnah yang ini, fitnah sing modele musibah yang Allah berikan kepada kita sebab hubungan antar sosial, berarti adalah musibah ujian bukan karena kita banyak dosa, tapi untuk sebagai mematangkan mental kita ataupun lebih meningkatkan derajat kita kepada musibah. Karena saya mulai dengan pembahasan ayat ini. Allah memberikan wajahana bagi pribadi hubungan atas birun. Memang kaidahnya seperti itu. Tidak ada hubungan siapapun, entah antara suami istri ataupun teman ya teman, lanang wedok lanang, lanang wedok, semuanya mesti ada masalah. Cuma apakah baper itu selalu buruk, selalu elek, ataupun baper itu api? Kalau dalam kitab yang saya pelajari, ternyata baper sendiri itu adalah untuk penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit apa jenis? Lemahnya mental, lemahnya hati kita. Khususnya anak-anak yang mungkin usianya di bawah saya. Karena dari kecil opo-opo dituruti wong tua. Akhirnya ketika terbiasa dengan kehidupan seperti itu, ketika sudah dewasa, akhirnya apa yang dia inginkan kemudian gak dituruti, kemudian sambat sosmed. Seakan-akan hidupnya paling soro, padahal enggak. Makanya saya paling gak suka, paling risih ketika buka sosmed ataupun apa itu, kemudian ada kuotas ataupun ada uploadan orang, story orang yang isinya itu mengeluh. Kenapa? Karena lemah banget mental hari itu. Karena memang ciri khasnya Kanjeng Nabi itu, para nabi yang perlu kita tiru adalah termasuk dawuhnya Nabi Yakub ketika diberi fitnah dengan anak-anak yang curang, anak-anak yang khianat, anak-anaknya yang membuang saudaranya, membuang Nabi Yusuf. Beliau dawuh innama ashku bati wa husni ilallah. Jadi sambatku, keluhanku, curhatku hanya untuk Allah. Jangan tampakkan kelemahan mental kita, kelemahan keluluhan hati kita kepada manusia. Podo karo sama dengan doanya sinten namine Nabi Muhammad ketika pergi ke Taif, kemudian dengan harapan dakwah ke Taif, kemudian dengan harapan orang Taif itu menerima Kanjeng Nabi dengan menerima Islam dengan baik, ternyata malah diberikan. Ketika pulang dari Taif, beliau doanya menarik. Allahumma saya Allah ya Rabbi, saya itu sambat, saya itu mengeluh sebab kelemahan saya. Da'fa quwwati wa qillati hilati. Bukan gara-gara mereka yang telah menolak Islam, bukan. Itu menunjukkan, mengajarkan kita selain kita menghafalkan doanya, tapi kita peka apa kalimat yang diucapkan oleh para nabi itu di dalam Al-Quran ataupun hadisnya. Dan ternyata memang jangan sampai sambat kepada orang, apalagi kepada sosmed yang akan dibaca oleh orang banyak. Seperti itu. Karena memang jangan sampai. Kalau itu kebiasaan, nanti kita akan menjadi orang yang lemah memang. Ini gagal, apalagi jenenge dalam masa-masa yang sulit, sing lanang megawe, mumpuni gawe rapi. Si wedok nanteni kapan rapine, ya sudah. Memang ngeluh kapan. Karena nggak selancar apa yang dia pikirkan. Itu efeknya kakek buat drama proper ya. Karena drama itu semuanya kan ciptaan manusia. Kayak gitu. Kita sadar, tapi kita malah terhibur dengan tontonan seperti mata nih. Karena memang Kanjeng Nabi sendiri dalam berdoa memang ngajarnya kalimat yang seperti itu. Yang tambah parah lagi, yang menarik adalah itu doanya Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub diberi musibah, apa musibah? Musibah wakilah dikatakan tubuhnya dimakani ular. Sampai dalam kitab ini dikatakan Gusti Allah niku hanya menyisakan 2 organ tubuh yang tidak tergigit oleh busuknya atau ulat niku. Apa? Yang pertama adalah hati, yang kedua lisan. Memang itu requestnya Nabi Ayub. Ya Allah, jenengan beri saya musibah apapun itu monggo. Sampai anak istrinya jijik, anaknya juga melok minggat mana ibu. Diberi musibah itu semua hartanya hangus terbakar.
Kemudian tinggal jasadnya Nabi Ayub, dan beliau hanya request ingin menyisakan lisan dan hati. Kenapa? Hati untuk lisan untuk berzikir kepada Allah, lisan juga untuk menyebut nama Gusti. Dengan parahnya musibah itu pol-polan, bojone minggat, anaknya juga ikut, hartanya hilang, jasadnya hancur. Karena pucuk mungkin orang-orang jijik dengan beliau. Beliau hanya berkata, Allahumma inni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Kalau dalam bahasa Arab kalimat massun itu maknanya demek. Dur itu maknanya apa? Bahaya. Dur itu menyakitkan. Ya Allah, saya itu sekarang lagi tersentuh penyakit, bukan padahal digerogoti, entah apa sudah, tinggal hati dan lisan. Tapi beliau doanya ini masanya durru, saya ya Allah kula niki hanya tersentuh penyakit, padahal kenyataannya sudah digerogoti, tinggal hati dan lisan. Wa anta arhamur rahimin, dan jenengan adalah zat yang paling rahmatnya, zat yang rahmat. Enggak minta ya Allah sembuhkan, enggak. Itu kalimat yang menarik, gak sambat. Ade mungkin dua hilang sambat. Tinggal kendaraannya sama. Makanya seperti itu. Makanya kadang kita itu mulai kehilangan mental yang seharusnya enggak cengeng, malah. Saya apalagi ketika saya teng Arab, khususnya di Hadramaut, subhanallah, selama saya 6 atau 7 tahun di sana, jarang sekali melihat anak kecil kemudian nangis gara-gara apa yang dia inginkan gak keturuti. Mungkin nangis karena dipukul, dipecuti, iya, tapi karena minta ini enggak nangis, enggak ada. Memang mentalnya mereka orang Arab, subhanallah, apalagi sekarang yang terjadi di Palestina, itu mentalnya terbentuk. Kenapa kok anak-anak kecil sekarang di sana berani pegang senjata? Dulu saya ketika di Yaman gitu, masuk Yaman semuanya tiap perbatasan kota ono senjata nih mas. Senjata ini bukan pistol tapi AK-47 alas panjang. Takut ya, ternyata setelah saya 2 tahun 3 tahun sana malah pengen jajan. Intinya mental itu kuat terbentuk gara-gara lingkungan. Mungkin sekarang orang-orang Palestina menjadi orang yang sangat kuat karena mungkin dibaiki lingkungannya. Memang terbentuk dengan lingkungan yang mepet seperti itu, yang darurat seperti itu. Makanya menjadi orang yang mental health seperti itu, cengeng mental seperti itu. Mengenai baper itu apakah selalu buruk? Apakah baper harus dihilangkan atau tidak? Kemudian gimana caranya biar awet dhewe itu enggak? Sebenarnya dalam kitab dikatakan kayak musannaf di sini pengarang kitab itu memulai dengan hadisnya Kanjeng Nabi, beliau menunjukkan innallaha ma'al munkasirati qulub. Jadi Gusti Allah itu selalu dengan orang-orang yang mungkasir. Mungkasir apa maknanya mungkasir? Mungkasir di kaca itu pecah. Mungkasir orang yang pecah hatinya. Gusti Allah itu akan selalu bersama dengan orang-orang yang pecah. Jadi orang yang rapuh, gampang nangis, dilokni mewek, disindir nesu bututut. Nah, berarti di sini sifat yang kayak gitu sangat terpuji. Tapi di mana tempatnya? Kemudian musannaf para ulama yang mensyarahi, mentafsiri hadis itu ternyata itu adalah bagi orang-orang yang perasaannya hanya baper, hanya mungkasir hatinya, hanya pecah hatinya setelah agamanya. Contohnya kayak anak-anak muda nih, pengen istiqomah, pengen sholatnya pateng, pengen gak gendaan maneh, pengen gak chattingan maneh karo yang baunya itu bau-bau syahwatiyah, bau-bau haram, tapi gak iso. Saya sedih betapa hinanya diri. Nah, kalau galau baper yang seperti itu, itulah yang baper yang memang pada tempatnya. Tapi kalau baper masalah duniawi mah, guyon, fakultas kemudian diejek-ejek, dibully kemudian apa? Nah itu memang bukan pada tempatnya. Makanya yang kita bahas dari awal tadi, mental yang lemah adalah mental dari yang seperti itu. Ya seperti orang-orang yang ketika digojlok, diguyoni masalah duniawi bukan masalah ukhrawi, masalah berat,
dia akan menjadi orang yang namuan, yang cemberut, yang baperan, yang sidik dua perasaannya, akhirnya mutung, akhirnya pulang, akhirnya marah seperti itu. Tapi kalau masalah akhirat maka memang harus diadu. Kenapa? Karena memang subhanallah termasuk dalam riwayat mengatakan nanti penghuni surga yang paling banyak penghuni surga yang paling banyak itu adalah orang-orang yang mungkasir hatinya, yang mungkasirul qulub, wong sing gampang pecah hati. Seperti itu makanya dibuktikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu sahabat Kanjeng Nabi yang terkenal rahmat, yang terkenal gampang nangisan. Mungkin deloke dohirnya cengeng. Seperti itu. Makanya ketika Kanjeng Nabi sakit di akhir hayatnya, Kanjeng Nabi ngutus Siti Aisyah sampaikan kepada sahabat, kalau Sayyidina Abu Bakar yang nyuruh menjadi imam pengganti saya dari Kanjeng Nabi. Jadi Siti Aisyah ngapa? Ampun ya Rasulullah, jangan bawa saya. Kenapa? Karena nanti kalau dia jadi imam mesti nangis. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar abah saya itu adalah orang yang riqatul qulub, orang yang tipis hatinya. Dia adalah orang-orang yang seperti itu modelnya, gampang nangisan. Tapi apakah beliau menjadi orang cengeng yang penakut? Enggak. Justru ketika Kanjeng Nabi sedo wafat kemudian diganti oleh Sayyidina Abu Bakar khalifah pertama. Apa tugas beliau? Tugas beliau adalah memerangi orang-orang yang murtad sebab sedonya Kanjeng Nabi. Jadi ceritanya niku ketika Kanjeng Nabi wafat itu banyak yang murtad, balik dengan agama ini Yahudi mana ataupun agama sebelumnya atau Kristen mana. Akhirnya tugasnya khalifah untuk memerangi atau mengembalikan orang-orang yang sudah murtad kepada Kanjeng Nabi, kepada agama Islam. Ketika mau perang, khalifah ikut perang. Sayyidina Abu Bakar ikut perang. Ketika mau perang sama Sayyidina Abu Bakar yang terkenal garang, ditegur. Sayyidina Abu Bakar, jenengan itu napa perlu ikut perang? Apakah jenengan perlu ikut perang? Cukup kita saja, jenengan cukup singgah sana, biarkan kita yang perang saja. Apa katanya Abu Bakar? Ajubanun fil jahiliyah asyuja'un fil jahiliyah wa jubanun fil Islam. Apakah saya menjadi orang yang perkasa ketika zaman jahiliyah, tapi ketika Islam sama juban penakut. Di situ bukti bahasanya Sayyidina Abu Bakar walaupun orang yang riqatul qulub, dia ternyata menjadi orang yang berani ketika mengurusi hal seperti itu. Beraninya ngalang-ngalai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu. Berarti yang perlu kita jenenge garis bawahi adalah baper itu nggak selamanya buruk. Justru baper itu kita pertahankan kalau masalah derajat akhirat, urusan akhirat. Tapi kalau baper masalah dunia, bekerja, kemudian karir, jangan sampai baper ya lemah ya kalah. Maka memang fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam hal sing apik yang bagus. Karena itu makanya jangan sampai kita salah meletakkan. Justru kita kalau masalah agama juga banget, tapi kalau masalah duniawi, disindir, senggol, ngamuk, jangan. Justru dengan seperti makanya kalau katanya Sayyidina ulama yang dikatakan, Pulau Nukle juga pernah dari kalangan Ibnu Taimiyah, walaupun itu ulama yang beliau punya makalah yang menarik. Jadi dan itu disukai orang-orang yang model seperti itu. Cuman nggak apa-apa. Beliau pernah mengatakan ada hal-hal yang membuat kita itu tidak gampang berperang. Mungkin baper yang masalah dunia itu, kita yang umum yang tercela itu tadi, yang perlu kita singkirkan itu. Ada banyak cara, termasuk yang dikatakan beliau ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus yakin yang menggerakkan. Biasanya kita kan kalau koncoan itu mesti ngomong sing lambene gak enak. Ngomongnya mesti nyelekit. Ya, subhanallah. Mesti ada. Enggak, keluarga kita ataupun teman-teman kita mesti ada seperti itu yang nyelekit. Gimana kita itu mengontrol, karena setiap orang punya hati. Khususnya lanang itu saya paling nggak suka, walaupun saya kayak gini modelnya, tapi insya Allah saya gak apa-apa. Bahkan aman.
Saya paling nggak suka ada laki-laki. Kalau perempuan mungkin oke lah, karena memang ya perempuan. Tapi kalau laki-laki kok baper sampai kok, ini saya bahaya. Mending kudu anak nggak usah. Kalau sama anak. Jadi beliau mengatakan ada 3 cara untuk menanggulangi kalimat-kalimat yang mungkin membuat kita baper, akhirnya nesu, akhirnya ngosok. Pertama adalah kita harus yakin bahwasanya yang menggerakkan orang yang mengatakan hal yang buruk yang membuat kita hancur hatinya itu adalah Allah. Karena semuanya kalau menurut saya sebagai ulama, makhluk kan ada yang mengatakan makhluk itu gak punya af'al, semua pekerjaannya dikontrol oleh Gusti Allah. Ada yang mengatakan ulama punya af'al cuma diberi ikhtiar, seperti itu. Intinya biar kita itu tidak jenenge gampang baperan, maka ya sudah kita yakini bahwasanya yang menggerakkan lisan untuk menyakiti kita itu adalah ya Gusti Allah. Kita fokus ke Allah, gak usah fokus kepada orang sih. Yang nyeletuk, yang menampar kita nggak perlu. Yang pertama, makanya kalau kita fokus seperti itu aman. Masih dilok nih apa aman. Subhanallah. Termasuk saya pernah membaca kitab Qawaidus Sufiyah karangannya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dia di Mesir. Dulu orang-orang yang ingin menjadi orang yang salik itu apa? Saliknya kan Mbak, salik itu adalah orang belajar agama, kemudian dipraktekkan, kemudian dia ingin menjadi orang yang lebih tinggi lagi, orang yang makomnya niku makom hampir menjadi wali. Ono ono usia, termasuk dulu al-gaum atau al-faqir bahasanya kitab itu. Orang-orang yang ingin menjadi wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu termasuk ujian ketika masa mudanya menarik. Termasuk beliau nukil dari kejadiannya cucunya Sayyidina Husain. Beliau bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali. Cucunya Sayyidina Ali. Niku beliau setiap harinya menyewa orang sing lambene elek. Disewa. Ini Pak Sanan Pak. Boleh di kampungnya yang lambenya, yang lesannya itu buruk, biasanya misuan, biasanya ngelok niku dipanggil. Disewa untuk apa? Membuli, mengejeki beliau selama berajab. Itu setiap hari ada. Itu digaji sama beliau. Kenapa? Itu agar bisa mengontrol apakah saya masih marah atau enggak. Nanti kalau sudah dia enggak marah, kemudian sing ngoceh kesel, ganti. Kurang parah, gue enek. Jadi disewa lagi seperti itu. Itu emang subhanallah. Karena beliau ingin menjadi orang-orang yang benar-benar orang yang bersih hatinya, orang yang dekat dengan Islam. Termasuk kejadian selain itu yang di luar dugaan. Pernah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu jalan naik himar niku apa jenenge? Keledai. Kemudian dengan santrinya jalan bawakan kitabnya beliau. Kemudian beliau naik sambil keliling desa. Kalau nggak salah pulang dari pasar, dia seperti biasa. Kak kudu kiai, kak wali pasar, kak tetap dia di pasar. Pulang dari pasar, ada orang nggak kenal beliau, tiba-tiba memaki-maki beliau. Sama semua nama hidupnya kan disebutkan. Mulai ini hewan ini disebutkan semua, dipisu-pisu. Kemudian sepak. Ketika tengah-tengah misui itu, Sayyidina Ali ngomong sama nih gawa tulisan, gawa buku. Betul. Ini buku nih. Beliau ambil kertas, ambil pena, kemudian ditulis. Ayo sama teruskan apa jenenge? Buliannya itu. Tulis. Sampean ngene. Kalbun, opo, khinzir, bakor, ngoten. Sebutkan semuanya. Sebutkan. Selesai kesel, sampun, Pak. Nah, kamu. Sampai tadi terus sampai dia kesel. Kemudian endingnya Sayyidina Ali dawuh gitu. Matur suwun Pak, terima kasih karena apa yang jenengan sebutkan, aib yang jenengan lontarkan ke saya itu masih kurang. Masih banyak aib saya yang jenengan belum sebutkan. Saya merasa terima kasih karena sampun sudah mengingatkan tentang aib-aib. Dia heran, kok dibisui bukan kamu? Gak seperti orang biasanya, hanya tanya, "Seta, sampean iku sapa?" "Aku Ali."
Tekon di teko Madinah. Madinah mana? Ya pokoknya Madinah. Tidak menyebutkan kalau itu di daerah di kawasan rumahnya yang benar. Pokoknya Madinah. Bin siapa? Ono anak Pak Husain. Anak Pak. Tidak menyebutkan kalau itu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Akhirnya sampai geram sampingnya nih. Ini adalah cucu kanjeng Nabi Ali bin Husain bin Ali ya ataupun bin yang menikah dengan Sayyidah Subhanallah. Pantesan sama disini saya budi kok enggak. Ternyata beliau tobat sebab akhlaknya orang yang dibully, yang dia bully tapi tidak emosi. Jadi memang kayak gitu. Cara bahasa santri itu tirakati wong sebut jadi wali memang unik seperti itu. Coba anak muda sekarang ada yang kayak gitu. Langsung kan ya. Mbak saya enggak apa. Ini tak bayar Pak. Saya kata wis. Sampai suwi aku, ha. Bongkar semua aib saya enggak apa. Bongkar semua aib. Makanya dikatakan orang yang sudah mau menginjak makom wali itu seandainya mafis sudur, kusifat mafis sudur, kama mafis sudur baca kitab. Ketika semua isi hatinya niku dibeberkan, ya. Seperti ada orang jualan di pasar kan dibeber, jajan ini, baju ini, semuanya dibeberkan, dipertontonkan. Orang yang sudah mau menginjak derajat wali itu orang yang siap ketika semua isi hatinya ditampakkan ke orang dan dia tidak akan takut. Kenapa? Karena elak, tidak ada hal yang buruk. Kalau kita mungkin seandainya yang di hati itu dibuka mungkin nggak bisa. Allah masadir, ya. Mungkin ya Allah semoga aib saya ditutupi. Tapi kalau subhanallah orang-orang hebat tidak seperti itu. Memang awal langkah dia menjadi orang hebat dalam tokoh Islam adalah unik. Makanya jangan sampai kita jenenge bapak dan kita harus yakin bahwasanya orang yang menggerakkan hati untuk mencaci kita atau membuli kita atau menggerakkan mungkin ngomong juga sengaja kita mungkin yang terlalu baper akhirnya sakit hati akhirnya pulang akhirnya nggak mau bersama nggak mau koncan mana nggak mau chattingan mana seperti itu. Yang kedua katanya beliau dalam kitabnya mengatakan biasanya Gusti Allah itu akan mengirimkan suatu hal yang menyebabkan kita sedih itu sebab dosa kita. Allah itu memberikan musibah yang membuat kita hati sedih gara-gara dosanya Arif ini. Dan itu pernah saya kaji dalam hadisnya Kanjeng Nabi. Beliau menghentikan kayak gini. Gusti Allah pernah menghentikan dalam ayatnya kalau amal baik itu bisa menutupi amal buruk dan sebaliknya amal buruk itu bisa menutupi amal baik. Dalam hadisnya ketika ada orang melakoni maksiat kok dia masih punya tabungan amal baik maka yang akan menutupi minusnya amal buruk dia adalah amal baik. Tapi kalau dia selalu melakoni maksiat maka sampai dikatakan darajatul fasik sampai ke wong fasik. Kemudian stok amal baiknya ini habis entek Mas. Entek. Akhirnya Allah akan mengirimkan ayat asa humuman fidzalikal qalbi. Allah akan mengirimkan rasa humum itu galau. Galau itu ya kadang tanpa sebab. Makanya awake dhewe kadang kok meneng ya duwe aman. Kuliah ya aman, konco-konco ya aman, orang tua ya aman saja. Tapi kok tiba-tiba galau gundah, itu ingat stok amal dibatasin tes habis. Makanya Gusti Allah akan mengirimkan itu. Untuk apa? Untuk melebur dosa kita. Jadi sedih itu adalah termasuk leburan dari dosa-dosa. Makanya kadang ya dengan cara gimana Gusti Allah mengirimkan galau? Mungkin dengan cara lisannya teman kita yang rotok landep, rotok lamis dah. Makanya kadang, subhanallah, kalau saya kadang dunia pondok Mas, saya merasakan kalau Jawa Timur itu kan banyak pondok. Saya kan alumni pondok, jadi saya cerita pondok. Semakin kita mondok di pondok yang besar, semakin banyak teman. Biasanya semakin banyak temannya, semakin besar efek ataupun gojlokan, guyonannya.
khususnya kalau mungkin kalau Pasuruan Ngetan itu nggak pati nemen. Tapi kalau sampean ke Surabaya, ke barat, itu sip. Kok ada orang mondok, kemudian kok nesuan, tambah nemen guyonane. Tambah dibully. Makanya kebanyakan orang-orang yang lama mondok sana, lama karena gak munggah-munggah kelasnya atau gak harus lulus, itu kebanyakan mereka memiliki mental yang kuat. Pulang itu mentalnya tuh nggak secengeng itu sama guru di pondok. Dulu saya pernah sering di pelosok itu di pondok saya, pondok itu kalau sama yang beliau sering main fisik ketika menghukum santrinya. Pokoknya yang nggak boleh main fisik, kepala yang dimukul nggak boleh. Memang makur mengatakan haram, walaupun orang tua kan. Saya pernah juga menjadi ketua kelas itu dipukuli pakai rotan biasa. Justru yang saya rasakan ketika saya dipukul Gus, dipukul kiai, dipukul guru, biasanya tambah senang, tambah taklim, tambah cinta. Mulai tahun 2010 sampai tahun 2016 akhir saya keluar. Tahun 2013 saya mendengar kabar bahwasanya ada santri baru dihukum pakai penjalin, melaporkan ke polisi. Apa? Yo itu hak asasi apalah gak jelas itu. Akhirnya sudah. Dari situlah pondok saya itu tidak menghukum dengan cara seperti itu. Kenapa? Akhirnya tambah cengeng. Wis baperan. Dia akhirnya tambah cengeng. Gurunya gak berani untuk menghukum. Makanya kualitas santri zaman dulu dengan zaman sekarang. Ini ya saya kadang gitu. Kalau dulu anak-anak pondok itu kelihatan santrinya walaupun gak kudu dari kiai. Sekarang ya subhanallah. Kan ngerti Mas. Kadang ya pulang ya doang. Cuma pindah dulu toh, pindah itu saja. Karena ya itu didikan itu membentuk jiwa yang kuat makanya. Sampai ada pondok sebagian pondok mengatakan memberi subhanallah peraturan guyon dibatasi jangan sampai guyon bangsa lain gitu. Ya mungkin baik ya untuk membiasakan lisan itu tidak berkata buruk. Tapi menurut saya yang dulu pernah pondok lawas tambah membuat santri itu cengeng. Sekarang mana ada santri yang misalkan telat dikirim sama orang tuanya, kemudian mencari makanan sisa dari dapur atau dari kos-kosan atau di dapur. Dulu banyak. Termasuk saya dulu gitu. Dikirim telat 3 bulan, hanya ke warung, warung. Warungnya pondok. Mas, apa? Ada piring kotor kan? Ada piring kotor enggak? Oh, Mas, sama cuci itu mungkin berapa piring, nanti saya kasih 1 porsi makan. Jadi orang itu seperti itu, jadi memang terbiasa menjadi orang yang bagus, kuat mentalnya, nggak cengeng. Jadi nggak apa-apa, sing digelemi yang dimauni dituruti. Kayak ada anak kecil, nggak dituruti bas airnya, mukuli orang tuanya, mukuli ibunya kan lucu. Karena memang kita harus yakin bahasanya yang menggerakkan orang yang mengatakan bulian kepada kita itu adalah Allah. Yang kedua mungkin sebab dosa kita Allah mengirimkan kegudahan, kegalauan. Yang ketiga, ini sebenarnya saya nggak nukil dari kalamnya teman, saya nukil dari kalamnya guru saya, Sebilah Habib Umar. Saya ingat itu dan ini yang paling saya amalkan. Ketika di sana, kalau nggak salah tahun 2018 itu Idul Fitri. Setelah jamaah subuh, beliau nggak langsung berdiri kemudian pulang. Beliau duduk menghadap ke makmum. Beliau menceritakan fadilahnya kalimat Allah bertakbir, kan takbiran kan, Idul Fitri takbir. Beliau mengatakan itu, saya apa? Ya syabab, hai anak muda, ya talibul ilmi, wahai pelajar, ta'allamut takbir fi qulubikum qabla fi lisanikum. Saman belajar takbir, belajarlah takbir dengan hati sampean sebelum dengan lisan. Terus diterangkan sama beliau, kenapa kok takbir hanya Allahu Akbar itu kalimat yang istimewa. Karena memang kalau kita angen-angen makna 2 kalimat itu sangat hebat. Allah Akbar, mungkin orang awam memaknai Allah
maha besar kan gitu. Apa artinya mana maha besar? Berarti tidak ada hal yang lebih besar daripada Gusti Allah. Makanya menariknya, ajibnya kalimat adzan itu diawali dengan Allahu Akbar. Kita masih ada dalam pekerjaan penggawaian. Itu kalau sudah mendengar Allahu Akbar, berarti kita harus yakin tidak ada hal yang lebih besar, kayaknya hal yang lebih penting daripada Gusti. Kan keren. Dan dalam kitab sarahnya Riyadhus Shalihin menarik lucu. Sahabat itu sama dengan kita, ono sing tani, ada yang pedagang, ya ada yang nelayan, macam-macam subhanallah dengan sesuai profesi. Ada satu kisah sahabat yang memang tugas profesinya adalah tani, biasanya macul tani. Ketika mendengar Allahu Akbar, kok tangannya lagi ngangkat sih, ngangkat macul. Mendengar Allahu Akbar, saking takzimnya dengan Allahu Akbar, saking pekanya dengan makna kalimat Allahu Akbar, gak wani apa memukulkan cangkulnya nang tanah. Kayak di saking takzimnya dengan kalimat, karena dia paham kayaknya hal yang lebih penting daripada Allah. Kembali lagi ke kalamnya guru saya, kalau sudah kita paham tidak ada hal yang penting selain Allah daripada Allah, maka apakah benar, apakah berhak hal yang makhluk sing sifatnya makhluk itu lebih penting di mata kita daripada Gusti Allah? Biasanya orang yang gampang baperan itu adalah orang yang sangat mementingkan makhluk daripada Allah dan Rasulnya, Allah bekan di Nabi. Terus ngono kuwi yo wis. Makanya saya pernah baca kitab, mungkin pernah sampean dengar juga dari kalangan Gus Bahak, al-insanu makana mahasinuhu masawihi fakaifa bi masawihi. Menungso iku api AI dicap elek sama manusia lain, apalagi keburukannya. Memang seperti itu memang. Jadi emang kalau orang kita itu gampang atau memandang makhluk itu begitu penting mengalahkan Tuhan kita sendiri, maka ya sudah, tugasnya kita nanti ya ingin dipandang bagus, ingin dipandang perfect di mata orang, ingin dipandang kuat, ingin dipandang ganteng, ingin dipandang ayu, ingin dipandang anu, khususnya perempuan. Makanya sing gawe filter nang sosmed kan beda. Lanang kan cara filteran Mas, kan ngoten. Lha apa itu? Kowe yo korek ngono ae. Elek yo elek ya usah kan. Kudu pedaan tenan, kudu pakai skincare tenan. Kalau perempuan kan kenapa? Karena ini loh, follower itu penting. Like itu penting lah gitu. Komen itu penting ya. Itulah. Like kita terbiasa kayak gitu ya sudah. Maka apa jenenge? Kita menganggap makhluk itu, karena kita masih belum bisa memaknai kalimat sing sering kita dengar yaitu Allah. Nah, sampai dikatakan Syekh Kushki, kalau nggak salah sama kalau pernah mendengar Syekh Kushki di Mesir, itu pernah beliau itu takbir. Beliau adalah ulama yang kontroversi dengan pemerintah. Kalau saya ini soal pola sama dari Indonesia. Ulama saya kontroversi dengan pemerintah. Akhirnya ketika beliau itu khutbah, kok orang presiden itu kok, mesti beliau ngomong ini. Alhamdulillah, ja'ani kilaban. Telah datang 2 anjing dalam masjid ini. Saking kerennya Syekh Kushki, karena menganggap presiden itu sudah buruk, sudah dolim kepada negara Mesir. Saking bencinya beliau kepada menyebut ja'al kilaban, datang 2 anjing di dalam masjid. Alhamdulillah, bukan itu Allah. Waqad ja'al kilabani fi hadzal masjid. Telah datang 2. Ayo mata nih. Karena beliau kontroversi, akhirnya beliau dikepung dengan apa ini pasukan untuk menangkap. Dia sudah sepuh. Ketika beliau ditangkap, biasanya beliau itu kalau pagi sebelum ngajar tengok-tengok pada motor nyantai dan ngarep dalam. Kok tiba-tiba sudah banyak polisi di situ untuk menangkap. Beliau hanya ngomong, teriak kalimat takbir Allah. Tiba-tiba seluruh tentara atau polisi, saya nggak tahu apakah tentara di situ, kenapa? Ya 10 birrok bini ku takut, merasa gemetar, kemudian nyekel, pegang senjata tidak Pak. Tiba-tiba semuanya diletakkan, kemudian mereka pulang semua. Saking kuatnya kalimat Allah yang diucapkan oleh Syekh Kushki.
Makanya kenapa kok Allah Akbarnya mereka mandi, ADW demo Allah Akbar gak mandi. Seperti itu. Gak cerdas. Sampai dikatakan sampean kalau pernah baca zikiran Ratibul Haddad. Beliau yang mengarang adalah Sayyidina Abdullah bin Abi Haddad. Itu dulu saya pernah ke sana, ke masjidnya, ma'badnya, tempat musolanya. Itu menarik. Musolanya itu depannya pecah temboknya. Kenapa? Agar beliau Allahu Akbar itu 4 kali. Kemudian sampingnya nyuruh, ikut ditembel. Ditembel. Berarti soal lagi, pecah lagi. Saking kuatnya kalimat takbir yang diucapkan oleh Sayyid Abdullah. Karena memang yang ngoten itu karena mereka belajar takbir di hati. Sebetulnya saya gitu. Orangnya si Islam lawan Islam. Iki takbir, iki tasbih, iki takbir, iki ada kunci. Jadi kita harus belajar takbir di hati dulu. Nah, kalau kita sudah belajar takbir di hati, memaknai takbir di hati, maka insya Allah itu memang yang saya terapkan. Tidak ada siapapun yang membuat kita kecewa, kita tidak akan merosot nemah. Kenapa? Ya jenengi makhluk. Ya jenengi manusia mesti punya salah, ya sudah. Yang penting saya Allah. Fulan mengatakan itu sampean dilokne fulan kayak gini, terus sampean dibully fulan kayak gini, terus kata fulan sampean kayak gini. Ya sudah. Itu adalah omongannya manusia. Kalau kata Gus PH, seberapa penting makhluk di mata kita? Semakin penting ya semakin gak karuan dari WAD. Semakin kita ngurusi netizen, ngurusi komenan, ngurusi lolokan, konco-konco, maka semakin benar. Karena dalam tema itu kita stop baperan, kita khuslah. Memberi Gusti Allah pernah dawuh dalam surat Al-Anfal, cerita perang. Beliau menghentikan dalam ayatnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwul lakum. Kalau biasa lagi sama kalau yang ada yang hadis sama benar kan? Bukan apa-apa. Dan berikut Gusti Allah menghentikan seperti itu, persiapkan diri kita sebagai orang muslim, mastata'tum semampunya kita, persiapkan semampu kita. Min quwwatin dari dengan menyiapkan kekuatan kita. Wa min ribatil khayli dengan menyiapkan kekuatan kuda. Kenapa? Karena konteksnya adalah perang. Kalau dalam tafsir As-Sawi mengatakan iya, jihad zaman dulu itu perang dengan kuda, pedang. Sekarang jihad nanti di akhir zaman nggak pakai pedang lagi, pakai ideologi, pakai ilmu, pakai buku yang sangat pelajari, pakai mental, pakai godaannya. Maka ini kata Gusti Allah, wah itu persiapkan, mastata'tum semampu sampeyan min quwwatin, kekuatan itu, kekuatan raga atau kekuatan mental kita, iman kita. Wa min ribatil khayli dan persiapan kemampuan intelek kita dengan membaca, dengan ilmu al-dini sama moco itu ya ikut sama moco itu. Kenapa? Agar turhibuna. Apa kok disuruh persiapan? Agar turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwul. Karena untuk kita agar membuat musuh-musuhnya Allah dan musuh kita itu turhibun, melayu, lari, kepontang-panting, takut dengan kita. Soalnya apa? Soalnya sekarang kita kan diserang oleh ini. Diserang oleh ini. Mungkin orang zaman dahulu anak-anak usia remaja jarang keluar sudah bisa dikatakan wong api. Sekarang enggak ya. Masuk lanang wedok ya memang gak tahu betul tapi musuhnya ada di ya, sekarang misalkan kejadian antara Palestina dengan Israel, rame di mana-mana dan sebagian ustaz mengajak memboikot. Buat apa? Ciptaan-ciptaan dari Yahudi dari Israel. Jadi kalau kata guru-guru saya, yang lebih perlu diboikot itu bukan itu, tapi perangai orang kafir, pakaiannya orang kafir, mindsetnya orang kafir, medianya orang kafir yang kita ikuti itu perlu kita boikot. Akhlaknya orang kafir, lambini orang kafir, hobinya orang kafir itu yang perlu kita. Percuma kita memboikot produknya orang Yahudi tapi kita yang ngelakoni yo sing wedok pakai rok sapi, sing lanang yo potangan kok kadang. Potangan apa siletan lho. Seperti itu. Saya yang laki-laki perempuan kemudian melakukan
hal yang best itu ya kita memang memboikot ininya, cuma tidak memboikot perangainya. Ya bodoh baik. Makanya seperti itu. Jangan sampai kita hanya memboikot, tapi kita perangainya malah melok-melok. Makanya harus dikuatkan benar. Kita harus selalu berperang. Ini Kanjeng Nabi pernah ngendika dalam suatu hadis menarik. Ngeten niki. Balighu anni walau ayat. Ya. Mungkin yang sering saya dengar. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Yang itu kewajiban. Kalau di pondok sering ngejak, sering mendoktrin anak-anak untuk ngene lho Le. Kanjeng Nabi nanti dahulu. Sampeyan tuh pahamkan sholat wajib, zakat wajib, ya. Kemudian melakoni maksiat haram, ya. Ada hal yang wajib yang sering dilupakan oleh orang. Napa niku? Amar ma'ruf nahi bal iku andi walau ayat. Siapapun tuh mau sampeyan mau dakwah ke anak kecil dengan cara anak kecil, ataupun kayak kemarin ke Bandi Alif, orang-orang seperti itu, mboten napa-napa. Pokoknya kita balighu anni walau sampai dikatakan oleh Kanjeng Nabi, saya pernah mendengar hadis, tidak pernah mendengar hadis seserem iki. Napa niku hadisnya? Beliau ngendikan walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushikannallaha ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajaba lakum. Apa artinya? Walladzi nafsi biyadihi, kata Muhammad, demi zat yang memegang ruh. Beliau itu memulai hadisnya dengan sumpah-sumpahan. Apa maknanya? Berarti maknanya ini hadis yang penting. Ini kalimat sing kudu awake dhewe tengklengkan apa tadi? Merungokne tenan. Harus pakai mendengar dengan bukan hanya mendengar dengan telinga ini, telinga hati. La ta'murunna bil ma'ruf, sudah sewaktunya, sudah sewajibnya, sudah seharusnya kita amar ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, dan sudah sewajibnya kita nahi munkar. Lek gak ngono au la yusikanallahu, lek gak ngono sampean jangan-jangan nanti Allah akan segera ayyab as'alaikum, mengirim kepada sampean iqaban minhu, musibah dari Allah. Apa gara-gara kita cuek dengan amar ma'ruf, kita gak berperan, gak berperan untuk memperjuangkan agama Gusti Allah itu Pak. Cuek dengan sementing aku selamat membawa kayak urusan. Jangan. Karena kewajibannya amar ma'ruf nahi munkar itu sama-sama wajib seperti kita sholat, zakat, menerima, sama-sama wajib. Sampai di ending hadisnya, akhir hadisnya, Nabi dawuh, iqaban minhu summa tad'unahu pada yustajaba. Lek Gusti Allah menurunkan siksa wau serta kita juga dengan amar ma'ruf nahi munkar sebagai aku masa bodoh orang lain, ngoten itu akhirnya summa tad'unahu pada yustajaba. Kemudian sampean donga, maka Gusti Allah tidak akan istijabah doa sampean. Tidak mungkin didengarkan doa sampean. Sebab apa? Sebab Allah memberikan musibah yang sebab sampean itu juga dengan amar ma'ruf. Makanya ini perintah sumpah, perintah yang diawali dengan sumpah Kanjeng Nabi, kemudian diakhiri dengan ancaman Kanjeng. Tidak sampean cuek kalau ngomongnya mungkar, makanya sudah ojo sambat nang aku lek Gusti Allah menurunkan siksa kepada saya, kemudian sampean donga, sisa sampean donga kemudian Gusti Allah tak iblis. Ini dah. Kenapa? Karena kita itu terlalu cuek dengan amar ma'ruf. Wes, kalau akhiri saya ini dengan saja ini ada sebagian ayat mengatakan Gusti Allah dawuh kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kuntum wahai sampean iki umat Muhammad khairu ummah, sebaik-baiknya menungso, sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas yang saya ciptakan di atas bumi, muka bumi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sampean adalah umat terbaik, umat pilihan yang saya ciptakan. Cuma yang ingin menjadi wong sing umat terbaik adalah punya speknya, punya sifat. Napa niku? Ta'muruna bil ma'rufi
Fatanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi orang yang dikatakan Gusti Allah niku sebaik-baiknya umat kudu memiliki tiga sifat: amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian selalu menjaga konsisten iman kepada Gusti. Makanya kita boleh dikatakan ngaku umat Nabi Muhammad. Ojo ngeten nggih. Belajar Imam Ghazali, kita jangan terlena dengan hadis almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan aman Gus, ade maksiat aman. Oh, karena Nabi dawuh almar'u ma'aman ahab. Walaupun kita pendosa, sementing almar'u ma'aman ahab. Jadi Imam Ghazali, kita jangan terlena dengan hadis itu. Hadis itu diucapkan bagi orang yang suka beneran. Orang yang suka itu biasanya man ahabba kasura dzikruh. Wong sing seneng biasanya sering menyebutkan nama orang yang kita cintai. Kalau kita seneng karo Kanjeng Nabi, mesti sering nyebut asmane Kanjeng Nabi dengan maca sholawat. Kalau kita seneng dengan fulan, maka kita akan meniru omongannya fulan, ridho dengan perintahnya fulan, ridho dengan larangannya fulan. Nah, kalau kita ngaku cinta Kanjeng Nabi kok gak ridho dengan perintah Kanjeng Nabi, cek wega-wegaan, ojo maksiat, kok dilakoni, maka kita cinta kita palsu. Maka kita bukan dikatakan almar'u ma'aman ahab. Ahabnya kita itu palsu. Jadi jangan sampai kita terlena dengan hadis. Yang penting orang itu hatinya Gus seneng karo Nabi ya sudah aman. Kita nglakoni maksiat, kita pacaran aman, yang penting gak bisa. Yang Ghazali jangan sampai terlena dengan hadis almar'u ma'aman. Sampun nggih. Ya wis. Cukup. Pulang kiri. Oke. Mungkin apa iki setelahnya? Oh, nanya aja. Nggih, Bu. Monggo. Monggo yang mau bertanya. Yang mau jawab. Monggo, ya. Sapa jenenge sampeyan? Lali. Vegita. Regita. Oh, Regita. Regis. Monggo. Terus mau tanya, kan misal kan kerja ya Gus ya, kerja terus itu bersinggungan sama si cowok anjlis. Nah kan katanya nggak boleh baper dalam hal duniawi sama akhirat kan ya Gus ya. Kalau semisal nih kan perempuan itu sumbernya fitnah ya, kan udah ada katanya, ada yang bilang dari lahirnya perempuan itu sudah dijadikan sumber fitnah ya. Nah, ngerti ya? Paham ya? Iya. Terus. Sedangkan ya si perempuan ini ngebatasin buat komunikasi sama si lawan kerjanya ini. Nah, suatu ketika si lawan kerjanya ini kayak guyonannya tuh udah Terlalu. Iya, terlalu. Ini guyon apa ya, Mbak? Guyon apa? Guyonnya tuh ngerayu apa menyakiti? Antara itu Gus ya, dua itu. Kadang itu kayak tanya ya, iseng-iseng itu entah itu guyonnya tuh beneran atau enggak, itu tanya gini, kamu deket sama siapa gitu. Kayak gitu kan seharusnya kalau memang soal konteks pekerjaan itu kan jangan pernah menanyakan soal itu. Sedangkan si perempuan gitu kan kok apa gitu ya. Dan itu bertanyanya Gus berulang kali. Jadi kan takutnya si gimana ya, perempuan ini kan ini iya ada apa gitu. Nah itu gimana ya Gus ya? Itu ya termasuk bapernya itu gimana gitu menanggapinya buat ngerespon si lawan kerja itu gimana gitu. Iya biar maksudnya baper konteksnya ini iya biar gak baper ini beneran gak ya gitu. Enggak maksudnya gimana kayak gitu kan nggak bisa abstrak kan Gus, itu gimana cara menanggapinya gitu. Ini memang kayak gitu ya, perempuan itu lebih kan sumbernya fitnah ya Gus ya? Iya, lebih kemana-mana pikirannya. Kalau laki-laki kan simpel. Gimana Gus? Sebenarnya pertama ya itu, buang sifat kepedean dulu. Iya. Iya dong. Iya. Karena kalau memang kalau menurut saya ini subjektif ya. Disclaimer dulu subjektif. Kalau memang konteksnya tanya itu sama yang dekat dengan siapa,
seharusnya yang didekati bukan sampean, yang ditanyai bukan sampean, karena sampean punya wali. Kalau emang dia serius, ya kan, serius datang. Saya pernah datang langsung tanya, ulana pernah anak jenengan, putri jenengan sudah dekat dengan siapa? Itu. Karena kalau hanya tanya ke fulana atau sampean langsung itu alamatnya itu tidak terlalu serius. Makanya sampean nggak perlu ditanggapi, nggak perlu kepedean. Seperti itu. Mungkin yang ditanyakan, iya, tapi itu sudah terlanjur terdengar di telinga saya, kemudian mengganggu fokus kerja saya. Tegas mungkin. Kita ayo dan dianu kok, dan ditegesi gitu. Nah iya kan seperti itu kan ya? Gimana? Iya, maksudnya konteksnya tuh ya tanyanya tuh bukan 1-2 kali, lebih kesering gitu kan. Gimana? Ada waktu celah untuk berdua, ngerjain berdua gitu. Itu pasti awalnya tuh tanya keluarga, habis gitu tanya lagi kamu tuh dikasih ke siapa, terus di WA gitu. Nah itu selalu tanya berulang-ulang kan. Gimana ya guys ya, mau dibilang kepedean, maksudnya saya tuh kenapa sih kok harus ada pertanyaan seperti itu gitu. Mungkin Allah, mungkin memang fulan itu tertarik sama sampean. Ya mungkin kan, katanya nggak mau dikatakan kepedean, saya kita alam sampean guys. Mungkin tertarik dengan sampean. Kalau memang tertarik, kalau memang juga sampean itu pengen kejelasan, ya harusnya memang dengan nada yang berani. Seperti tadi itu. Saya gitu. Hah? Saya. Yun bukan. Oh enggak. Iya. Mestinya yang laki harus serius. Seperti itu. Kalau enggak, memang sebenarnya khususnya yang wedok sing sadar kalau dirinya itu ayu ataupun apa jenenge memiliki, kalau saya sebut kitab Hudatul Hayah, yang memiliki gampang senengi. Kadang ada perempuan yang ayu tapi gak gampang senengi. Kadang ada perempuan yang biasa tapi gampang disenengi karena auranya gitu. Hudatul Hayah itu seharusnya harus sadar kalau dia itu perempuan yang kira-kira sudah sumber fitnah, apalagi saya itu Hudatul Hayah, harus sadar. Berarti kalau setiap saya didekati oleh laki-laki harus tegas. Misalnya kan maca apa ya, maca nggak tegas dengan laki-laki itu santapan laki-laki. Makanya harus tegas benar. Iya, tegas. Kalau bisa itu judes, kalau bisa judes seperti itu memang. Biar laki-laki itu yang mau main-main itu kapok. Nanti kalau yang serius mesti gak bakal datang ke sampean. Kalau memang secara syar'i kan gitu, mesti datang ke walinya, kalau masih ada walinya. Takut. Nah itu, memang kita harus kadang apalagi ada perempuan yang sifatnya keenaan, disopo karena keenaan, jadi gak suka sama laki-laki itu, tapi keenaan ya wis. Jawab, chatting apa saja dijawab, iya mas, disempatkan jawab. Itu ada yang kayak itu sebenarnya harus apa ya, sebagai perempuan dia harus macak judes kalau kita wong lali seneng karo aku. Berarti harus jaga jarak. Iya, memang seperti itu. Karena kalau diteruskan nanti ya santapan bagi laki-laki. Jadi itu. Nggak tahu kalau sekarang mentalnya perempuan malah seneng dia santapan. Nah, iya, banyak sekarang. Iya, banyak seperti itu. Jadi itu, kira-kira seperti itu. Memang ya harus seperti itu. Emang nggak itu nih yang mau tanya lagi? Iya. Kan ada perempuan yang friendly-nya itu sudah tinggi, kayak gak ada perasaan baper gitu, entah itu dari ejekan ataupun dari omongan laki-laki yang manis gitu ya. Kan kadang kalau perempuan yang friendly banget itu omongan manis cowok itu kan apa sih gitu ya guys. Nah kan fitrahnya cewek itu kan lemah lembut ya guys. Mungkin ada ada tips sih, ada penempatan untuk perempuan yang friendly, kapan bisa friendly dan kapan bisa cuek gitu Gus. Soalnya kan kalau perempuan yang friendly banget pas ketika dia mau kembali ke fitrah cewek lemah lembut dan agak cuek itu
diam, kok kamu tambah diam, kok kamu ada apa gitu Gus. Jadi kan kalau si friendly itu mau kembali pas biasanya itu timbul pertanyaan besar gitu Gus. Jadi mungkin ada ini dari Gus. Sebenarnya saya mau jawab, cuman digadung jadi istilah friendly. Hanya ada proses friendly repot. Itu yang ditakutkan calon-calon suaminya nanti. Sebenarnya friendly itu nggak apa-apa, cuman harus sama-sama perempuan, lanang, yombek, lanang. Tapi sekarang kata-kata friendly itu ya karena memang kita belajarnya campur lah. Ya. Jadi memang ya sudah, sampai yo kata sama tadi dirayu ya biasa ya, kayak alah kayak gak seperti itu. Nah sebenarnya mau nggak mau, artinya entah sampean itu friendly atau fulanah itu friendly atau friendly dengan sesama perempuan atau campur laki-laki. Kalau friendly yang sama campur laki-laki itu memang tidak bergerakkan. Memang jadi sebelum saya jawab itu, kalau memang friendly untuk sesama perempuan memang nggak apa-apa. Tapi kalau friendly untuk yang sesama yang campur dengan laki-laki itu memang nggak baik. Artinya nggak bisa. Kayak kita itu se-friendly-friendlynya lanang karo wedok itu nggak bisa di loss, nggak bisa di friendlykan itu, nggak bisa seperti itu. Makanya terus soalnya tadi gimana yang sudah terlanjur menjadi watak yang dan kemudian ingin menjadi kembali ke fitrah. Kalau perempuan itu lemah lembut, agak cuek dikit lah gitu. Nanti timbul pertanyaan besar, kamu kenapa, ada masalah tak, kok diem gitu mesti Gus. Kalau punya keinginan buat apa sih, kayak perempuan sesungguhnya lah gitu Gus itu. Ngurangi friendly-nya gitu. Feminim lah gitu. Ya sebenarnya bukan yang perlu ditanyakan, sebenarnya justru bukan cara takut nanti ditanya gimana. Itu kalau kita masih ingin berubah, siapapun itu yang aslinya rajin maksiat kemudian hijrah ataupun hijrah kemudian bermaksiat, itu kan mesti ditanyai, setiap perubahan mesti ditanyai. Kalau kita nggak siap dikomentari, berarti kita nggak siap berubah. Seperti itu. Jadi masalahnya bukan tips gimana agar kalau saya ingin kembali ke fitrahnya, kita bisa mengendal orang-orang yang tanya gimana sama kok tambah menengan sama bukan itu. Kita memang kalau harus kalau yakin pengen menjadi bahasanya Mbak Eka tadi fitrahnya setelane wedok ya memang harus siap dikomentar. Buktinya orang-orang yang aslinya belum istiqomah kemudian hijrah itu udah kuat. Karena wong lanang atau wedok sing nakal kemudian kok hijrah mesti ana tumben pada ngono kok itu. Mungkin kayak gini anak. Memang harus seperti itu. Jadi bukan tips gimana kita mengendal orang yang komen. Gak bisa kita mengendal orang komen. Gak bisa. Monggo yang lain. Yang mau tanya lagi. Iya. Sama no sekali jadi. Sofi. Oh iya Sofi. Pernah tanya dia syarat. Jadi saya ingin bertanya itu zaman sekarang itu kan banyak perempuan-perempuan itu yang memiliki mental yang lemah, atau dia itu ke psikolog gitu kan. Mungkin dia itu ke psikolog itu karena mungkin mengalami kayak permasalahan di masa lalunya, sehingga dia itu menyebabkan dia itu menjadi baperan gitu. Nah, gimana caranya atau ada tips dari Gus untuk anak-anak seperti itu? Ya. Soalnya tadi saya bilang itu 3 cara itu kayaknya ya gitu. Iya. Biar nggak baperan gitu kan. Ada 3 hal tadi itu. Jadi memang seperti tadi yang saya bilangkan tadi, biar jadi orang nggak. Sebenarnya kalau dari ketiga cara itu tadi yang saya sebutkan,
Jadi ceweknya yang tadi itu ya, tiga cara itu. Sebenarnya yang paling ampuh untuk yang pernah saya lakukan dari ketiga cara itu adalah cara yang terakhir. Namun atau kita jangan sampai meletakkan posisi manusia makhluk itu lebih penting daripada Allah. Justru sampai dalam suatu keterangan mengatakan kayak gini, tidak ada hubungan yang perlu didewa-dewakan selain hubungan murid dan sang guru. Dalam kurung murid santri dan guru murabi, bukan guru yang mengajar nahwu fikih bukan, tapi guru yang mengajak kita untuk dekat dengan Allah. Tidak ada hubungan yang didewa-dewakan, nggak perlu didewa-dewakan selain dua hubungan. Pertama, santri dengan murabi, murid dengan sang murabi. Yang kedua adalah orang tua dan anak, anak dan orang. Kalau masalah yang lain, karena kedua ini nggak ada istilah mantan. Mantan guruku, mantan santri tidak ada. Mantan orang tua tidak ada. Nah, kalau selain itu masalah suami istri cerai ya sudah, cari lagi. Makanya kalau sampai ada, biasanya penyakitnya kayak gini, sing lanang, kebanyakan teman-teman saya yang sudah nikah itu ada istilah susis. Suami takut istri mungkin beremosan gagah tapi takut di rumah hidup kayak gitu. Intinya memang banyak kejadian karena kenapa? Karena memang mungkin modusnya aku yo gak wani kalau itu karena sayang, masuk wani kasar. Tidak seperti itu. Karena memang kalau benar-benar si suami itu sayang kepada sang istri, mesti yo ketika istri itu nggak mau sholat dengan alasan haidnya padahal sudah suci, itu harus ditegasi. Karena apa jenenge dosanya seorang istri nanti kalau sudah menikah nanti kan ditanggung. Jadi tidak ada hubungan yang perlu didewakan selain santri dan murabi dan orang tua. Jadi kalau sampai ada seorang suami yang senengnya itu ngalah seneng karo siapa ataupun dengan nabinya, itu baik. Dan sebaliknya, ketika ada seorang istri kepada suami seperti itu. Jadi memang gimana kalau tadi soalnya gimana untuk menanggulangi orang-orang yang mentalkan ataupun jadi yang saya katakan itu ada tiga cara. Maksud pertama adalah kita harus yakin bahwa yang menolong kita itu yang menggerakkan Gusti Allah. Yang kedua mungkin humum kita galau kita itu dikirimkan oleh Allah karena dosa kita. Yang ketiga adalah kita harus tahu bahwasanya tidak ada yang lebih penting yang berhak kita letakkan dalam hati kecuali selain Allah dan Rasul. Tidak usah beranggapan menungso itu terlalu penting. Tapi maknanya gini, jangan sampai salah asumsi. Oh, menungso gak penting, sementing aku dirilis. Oh, ono wong yo tolong kita cuek. Ya sekarang Palestina mungkin minta bantuan kita, no. Sekarang kita yang misalnya saya masih belum sempurna saya. Jangan. Saya pernah mendengar ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika perang Uhud. Perang Khandaq, perang Parit nih kemudian. Beliau sempat berduel dengan seorang raksasa kabilah kafir Quraisy namanya Amr bin Wud. Amr itu kuat deh. Sampai dikatakan ketika duel itu Amr bin Wud mengatakan sopo sing wani karo aku. Semua sahabat diam. Nabi menawarkan, ayo sopo sing wani karo Amr bin Wud. Ternyata Sayyidina Ali masih kecil, masih muda. Ana ya Rasulullah. Ya Ali, innahu Amr bin Wud. Iku ternyata sama, iku Amr bin Wud. Wong sing terkenal kuat. Akhirnya beliau ngengkel kemudian perang. Ketika perang dikatakan ketika perang itu duel gitu. Itu kedua orang udah kelihatan saking sengit, dibutok kayak angin lisus saking sengit. Walhasil setelah lama perang ada kalimat takbir. Allah Akbar menandakan Sayyidina Ali pernah sempat berhasil mengalahkan Amr bin Wud dengan posisi kakinya Sayyidina Ali di dadanya Amr bin Wud. Padahal Amr bin Wud itu temannya Abu Thalib, bapak Sayyidina Ali. Waktu itu setelah mau dipenggal, Amr bin Wud orang kafir itu meludahi wajah Sayyidina Ali. Kira adil. Oh, mungkin ya sekarang ini sekarang baca ilahi. Itu dia betul. Dia betul. Beliau langsung ketika dia diludahi kena mukanya, beliau langsung menutup badannya kemudian pulang ke barisan muslimin. Kemudian dia ejek loh, kok gak situ matanya aku? Iya, saya itu bermuamalah, saya itu perang karena Allah. Ketika sampean meludahi saya amarah.
saya nggak mau jihad saya itu terkotori dengan nafsu saya, dengan ego saya. Ini kata guru saya bisa kita ambil hikmahnya. Kita kalau bermuamalah dengan siapapun, mau kita bisnis, mau kita apa koncoan, teman belajar, teman mondok, teman kuliah, teman kos-kosan, kalau semuanya itu karena makhluk, maka akan di-endingi dengan rasa kecewa. Tapi kalau kita, aku koncoan, makanya orang istilah uhibbuka fillah, uhibbu Allah itu cinta karena Allah. Itu maksudnya gimana? Kita harus bermuamalah karena Allah. Kalau kita disakiti oleh teman muamalah kita, no problem. Gak ada masalah. Karena aku koncan be samian karena Allah. Aku jihad gepuk samian karena Allah. Aku senang karo samian, yo karena Allah. Lek samian yo elek, gak senang karo Allah, maka ya sudah. Apapun yang menyebabkan saya tertarik dengan jenengan karena Allah. Karena kalau kita sering muamalah dengan makhluk, dengan dasar karena Allah, itu enak. Karena memang semua. Ya modal karo Sayyidina Ali niku, gak gelem malah gepuknya malah sudah. Karena sudah bukan karena Allah ini mau. Cara nebaso bukan karena Allah, ditutup saja pedangnya. Ini kita biasakan muamalah. Ya memang masih aku juga belum bisa sempurna. Tapi ya saya hanya nukil apa yang ada di kitab, saya sampaikan. Jadi kalau kita terbiasa menghadapi, insya Allah akan mengurangi reaksi manusia. Monggo, yang mau tanya lagi? Ini pertanyaannya bukan tentang tapi ada kaitannya dengan tauhid atau kesehatan mental. Manusia itu kan diberi musibah oleh Allah tidak melebihi apa yang dia mampu untuk hadapi. Terus bagaimana dengan orang yang sampai depresi atau gangguan? Menurut dengan itu bagaimana? Iya, itu ada satu kalimat yang saya nggak setuju. Itu apa? Itu ada orang mengatakan sabar ada batasnya. Itu saya nggak setuju. Karena emang kenapa saya nggak setuju itu bukan maksudnya saya bukan dari saya bukan. Karena emang dari apa yang saya pelajari nggak ada istilah sabar ada batasnya, itu nggak ada. Memang belum pernah ada ulama mengatakan sabar ada batasnya. Kalau biasanya orang yang terbiasa mengatakan sabar ada batasnya, mungkin akan timbul persoalan seperti itu. Makanya Gusti Allah akan mengirimkan suatu musibah yang sewajarnya tergantung kapasitas orangnya itu. Tapi kok ada orang sampai depresi sampai gitu, itu mungkin biasanya orang itu tetap Allah itu sesuai prosedur. Allah akan memberikan musibah sesuai kadarnya orang tersebut. Mungkin orang itu tidak terbiasa, tidak terlatih, atau tidak mau bangkit dari musibah yang Allah kirimkan. Makanya sampai mengatakan ini berat. Makanya kayak uang-uang seakan-akan saya itu orang yang paling parah, paling drop, paling depresi. Padahal orang yang paling depresi kalau kata hadis asyadul bala'a al-anbiya summa yalunahum. Jadi orang yang paling besar balaknya adalah para nabi, summa yaluna, kemudian generasi setelah nabi, para sahabat, summa yaluna, kemudian tabi'in dan seterusnya. Jadi gak ada musibah yang paling berat yang dirasakan oleh manusia selain. Kalau kita renungkan saja, Nabi itu diberi musibah mulai ketika di kandungan. Apa itu? Ditinggal abai ayahnya ketika kandungan 2 bulan. Lahir ceprot langsung difitnah, menjadi nanti ini jangan-jangan yang menyesatkan. Kemudian dapat beberapa minggu langsung dibawa Siti Sayyidina Swaibah, pisah dari ibunya. Kembali ke ibu Siti Aminah, dipisah lagi dengan ibunya, dibawa ke Sayyidah Halimah. Kembali setelah 4 tahun pada Siti Aminah, 6 tahun Siti Aminah meninggal, sedo, kandung bapak ibu. Apakah ada yang lebih parah daripada itu? Usia 8 tahun ditinggal kakeknya Abdul Muthalib, karena setelah ibunya yang merawat adalah Abdul Muthalib kakeknya. Setelah itu ditinggal dan seterusnya. Selama diangkat dari Nabi gak pernah
berhenti dengan bulian orang majnun, orang gila, orang sihir, ahli sihir, seluruh kota Mekah. Makanya piro sih Abu Dawud iki piro dibanding dengan beratnya corona. Semakin tinggi musibahnya maka semakin tinggi kemampuan orang. Makanya memang konteksnya seperti itu gitu. Kalau mungkin jenengan tanya, sampean tanya, tapi kok ada Gus yang depresi karena musibah? Itu sebenarnya bukan masalah depresi atau enggak. Bisa tetap mengirimkan musibah sesuai kadarnya. Kalau kita lemah ya mungkin CDI. Cuma karena kita nggak mau bangkit lagi, hanya sampai Tapi tergantung mindsetnya orang itu. gitu. Tergantung mindset. Ya monggo, ya lagi. Monggo. Sebenarnya apa telat gitu soalnya masih ada. Mau tanya Gus, berkelanjutan dengan apa namanya yang dikatakan Aulia tadi mengenai mindset sama takdir nih, kalau nggak salah nih. Ya itu kan kita sebagai manusia kan sudah diciptakan berbeda-beda, berpasang-pasangan juga apa namanya bersuku-suku gitu kan. Salah satu musibah yang saya ketahui mungkin salah satunya yaitu tidak mendapat informasi atau dilahirkan di keluarga yang bukan Islam. Insya Allah kalau itu musibah kalau menurut saya gitu. Itu gimana ya Gus? Kalau melihat orang-orang di mana itu di sebuah desa terpencil, dia tidak terjamah oleh daerah luar yang mana sudah nyampe badannya itu Islam dan di situ belum ada secercah cahaya Islam di situ Gus. Apakah mereka akan dinormalisasikan bahwa takdir mereka itu seperti itu atau gimana Gus? Kan kalau kita sudah menerima Islam, maknanya di normalisasi itu gimana? maksudnya Allah menciptakan mereka di tempat situ, ya udah mereka menjadi ada di situ, tidak menerima Islam sama sekali sampai akhir hayat mereka gitu. Kalau menurut Gus gimana gitu? Orang yang belum menerima tabligh, istilah tabligh, jangan makna tabligh sing cingkang-cingkang, jangan. Isinya orang yang belum mendengar tablighnya Kanjeng Nabi, maka dia belum mukallaf. Mukallaf itu kalau dalam fikih diartikan balighun, akil, orang yang berakal dan baligh. Kemudian ulama itu menambahi kayak Tauhid menambahi bulughud dakwah, nyampenya dakwah. Kalau seperti kejadian yang saya ceritakan, kemudian memang tidak ada sedetik cahaya Islam di situ, apakah dia dikatakan mukallaf? Tidak. Kalau belum mukallaf, apakah dia dituntut untuk masuk Islam? Apakah dituntut sholat? Makanya kalau kata Gus Baha, sholat itu wajib. Lah pengen gak wajib, jadi gak mukallaf. Apa? Gak berakal. Jadi gendeng berarti gak wajib. Jadi sholat itu gak wajib bagi orang yang gak mukallaf. Piye gak mukallaf? Ya gendeng aja, karena kan gak berakal. Makanya kalau memang, tapi itu perlu dikonfirm lagi apakah memang belum nyampe dakwahnya, apa sudah nyampe. Karena kalau saya pribadi sulit mengatakan setiap sekarang itu daerah yang belum tersampaikan dakwahnya Kanjeng Nabi. Kalau memang benar-benar tidak tersampaikan dakwahnya Kanjeng Nabi, maka belum memenuhi kata-kata mukallaf. Ya. Atau nih, mereka mukallaf ya apa yang dituntut? Nggih, makanya. Campur. Sudah cukup saya ceritanya jawabnya. Alhamdulillah ini kita sudah sharing-sharing tapi tentang gimana sih caranya biar anak muda ini nggak baperan dalam arti nggak mendiagnosa diri sendiri kalau misalnya ini lemah jadi nggak bisa apa-apa, aku ini nggak punya potensi apa-apa, tapi kita harus bergerak dalam arti bermanfaat dari orang di sekitar kita. Dan cara-caranya juga sudah disebutkan oleh Gus tadi. Terima kasih pada Gus Labib.
ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz. Saya lagi. Gantian Mas. Go. Sama-sama minggu. Hah? Minggu senangnya. Oh gitu Di ya. gereja. Kok anu ya, melenceng. Gimana di gereja? Satu bonus. اللهم صل وسلم على سيدنا العالمين اللهم صل وسلم على الاسلام والناس والدنيا والاخره اللهم انا نعوذ بك من شر ولا نسيتها ان ربك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من اللهم انك عفو تحب العفو فانك اللهم انك عفو تحب العفو فانك اللهم انك عفو تحب العفو فانك يا ربنا لا تجيب ربنا لا تجيب هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الفاتحه